Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemfokusan Makna Kalimat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Rahelia Rambe Manalu, Azahro Alfiana Nofrida, lalu Faiz Radiatul Haq, saya sendiri selaku moderator, dan yang terakhir ada Mega Tria Yulika. Baik, kita akan mulai pada topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang pemfokusan makna kalimat. Fokus kalimat adalah upaya penonjolan, penegasan, pementingan, penekanan, pengkonsentrasian pada salah satu unsur atau bagian kalimat yang dipentingkan. Selanjutnya, pertama, fokus dengan intonasi. Pemfokusan dengan intonasi lebih nyata dalam bahasa raga lisan, karena intonasi dapat dirasakan. Dalam raga tulis, intonasi tentu tidak dapat didengar. Perhatikan contoh. Bagian yang diberi intonasi dicetak tebal. Kakek membaca koran di kamar. Tekanan diberikan pada kata membaca. Maka yang dilakukan oleh kakek adalah membaca. Dengan partikel dibagi menjadi 3, yaitu partikel yang ditempatkan di antara subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Contoh, dia yang mengambil bukumu, makna lebih terfokus pada kata dia. Lalu ada partikel gabungan, lah, ditempatkan di antara subjek dan predikat pada sebuah kalimat verbal atau kalimat adjektiva. Kalimat partikel gabungan lah biasanya diikuti oleh klause penjelasan yang diwakilkan kata bukan. Contohnya, dialah yang datang kemari, bukan orang lain. Lalu ada partikel gabungan pun atau lah. Partikel pun diletakkan pada sebuah subjek, lah ditempatkan pada akhir predikat yang berupa verbal intransitif. Contohnya, buronan itu pun keluarlah dari tempat persembunyiannya. Fokus dengan kata keterangan. Kata keterangan yang dapat digunakan untuk memfokuskan makna kalimat adalah kata memang, sebenarnya, sebetulnya, dan sesungguhnya. Contohnya, dia memang belum tahu apa-apa. Fokus makna pada subjek dia. Fokus dengan konjungsi penegasan. Konjungsi penegasan yang dapat digunakan adalah kata bahkan, apalagi, dan lagi pula. Ketiga kata ini lazim digunakan di muka klausa kedua pada sebuah kalimat menjemuk. Contohnya, kikir dan pelitnya bukan main. Bahkan untuk makan sendiri pun dia enggan mengeluarkan uang. Fokus makna dengan permutasi. Permutasi adalah memindahkan unsur kalimat ke posisi depan, karena unsur tersebut ingin difokuskan maknanya. Dalam permutasi, unsur kalimat yang ingin difokuskan maknanya dipindahkan ke posisi awal kalimat. 1. Pemindahan kata. Pemindahan kata terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, predikatnya berupa verba intransitif. Agar lebih fokus pada predikat itu, maka ditambahkan partikel lah. Contohnya, keluarlah buronan itu dari persembunyiannya. Yang kedua, predikatnya berupa verba transitif. Predikat beserta objeknya harus dipindahkan sekaligus, dan bila ingin diberi partikel lah, partikel itu harus dirangkaikan dengan objek. Contohnya, menulis suratlah dia kepada sahabatnya. Yang ketiga, predikatnya berupa kategori adjektiva atau prasa adjektiva. Predikat hanya bisa dipindahkan ke posisi awal jika subjeknya bersifat khas atau berupa wujud tertentu. Contohnya, gemuk orang itu. Kalimat asal, orang itu gemuk. Yang keempat, predikatnya berupa kategori nomina. Predikat itu dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat jika subjeknya bersifat khas atau tertentu. Contohnya, pegawai swasta ayahku. Kalimat asalnya, ayahku pegawai swasta. Yang kelima, predikatnya berupa kata bilangan atau prasa bilangan.
Predikat itu dapat dipindahkan ke posisi awal. Contohnya, 100 km jaraknya, kalimat awalnya itu jaraknya 100 km. Dan yang keenam, predikatnya berupa frasa depan. Predikat itu tidak dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat. Contohnya, dari luar negeri barang itu. Kalimat awalnya barang itu dari luar negeri. 2. Pemindahan objek. Objek sebuah kalimat aktif, transitif tidak dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat karena objek tersebut terikat erat dengan predikatnya. Jika ingin dipindahkan, harus beserta predikatnya. Contoh, membaca koran pria itu. Kalimat awal, pria itu membaca koran. Jadi, sebenarnya di sini bukan memindahkan objek, melainkan pemindahan predikat. Namun, kita dapat memindahkan objek kalau objek itu berada pada sebuah kalimat pasif. Contoh, oleh kakek, uang itu diserahkan kepada nenek. Kalimat awal, uang itu diserahkan kepada nenek oleh kakek. 3. Pemindahan pelengkap. Pelengkap tidak dapat dipindahkan ke posisi awal karena tugas pelengkap itu melengkapi predikat. Jadi, pelengkap harus selalu berada di belakang predikat. Contoh, air botol itu berisi. Kalimat awal, botol itu berisi air. Fokus makna dengan kontras makna. Fokus makna dapat juga dilakukan dengan mengontraskan dua bagian kalimat. Bagian pertama merupakan suatu tindakan atau keadaan. Lalu, bagian kedua menanyakan kebalikan dari bagian pertama. Contoh, 1. Anjing itu mudah dilatih, kucing lebih bandel. 2. Jalan-jalan di kota mulus dan licin, sedangkan di kampung berlubang dan kotor. 3. Kakaknya cerdas dan rajin, padahal adiknya bodoh dan malas. Kesimpulan, fokus kalimat adalah upaya penonjolan, penegasan, pementingan, penekanan, pengkonsentrasian pada salah satu unsur atau bagian kalimat yang dipentingkan. Pemfokusan makna kalimat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada fokus dengan intonasi, lalu fokus dengan partikel, fokus dengan kata keterangan, lalu fokus dengan konjungsi penegas, fokus makna dengan permutasi, dan yang terakhir fokus makna dengan kontras makna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya pada sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.